Selamat siang, saya Maria Francisca Trinity Juraman, NBI 143-1900209, kelas B jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perhitungan soal evaluasi akhir semester untuk mata kuliah Mekanika Tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Saya langsung ke soal nomor 2 karena pada soal nomor 1 tidak ada perhitungannya dan saya hanya akan menjelaskan soal-soal yang ada perhitungan. Kita langsung ke soal. Suatu lapisan struktur tanah terdiri dari 3 lapisan dengan kondisi tanah seperti gambar di bawah. Hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif pada titik. Gambarkan distribusi tegangan tersebut dengan skala. Baik, kita lihat pada gambar yang dimaksud dengan titik ini adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita lanjut, kita diketahui pada titik A, raw dry-nya 1605 kg per meter kubik, B-nya diketahui S 65%, angka pori 0,5, gaya spesifik 2,65, C-nya angka pori 0,9, gaya spesifik 2,75, dan ketinggian diketahui 2,7 meter, 6,5 meter, 11 meter, dan 0,75 meter. Selanjutnya kita ke perhitungan. Yang pertama, perhitungan ketinggian AB. Kita masukkan rumus gamma dry sama dengan raw dry dikali 9,81 per 1000. Kita masukkan angka 1605 kg per meter kubik dikali 9,81 per 1000, hasilnya 15,74 kN per meter kubik. Selanjutnya, ketinggian BC. Rumus ketinggian BC kita masukkan gamma moist sama dengan dalam kurung gaya spesifik ditambah S dikali angka pori, tutup kurung dikali gamma water per 1 tambah angka pori. Kita masukkan angka seperti ini dan hasilnya 3,892 kN per meter kubik. Selanjutnya pada ketinggian CD. Pada ketinggian CD kita masukkan rumus gamma sat sama dengan dalam kurung gaya spesifik tambah angka pori dikali gamma water per 1 ditambah angka pori. Kita masukkan angka seperti ini dan hasilnya 18,845 kN per meter kubik. Selanjutnya kita akan mencari tegangan total, tegangan air pori, tegangan efektif. Pada titik A, kita lihat tegangan totalnya 0, tegangan air porinya juga 0, dan tegangan efektifnya pun 0. Sedangkan pada titik B, tegangan totalnya kita masukkan rumus ketinggian dikali gamma dry. Ketinggiannya kita ambil yang 2,7 meter dikali gamma dry 15,74 kN per meter kubik. Hasilnya 42,498 kN per meter kubik. Untuk tegangan air porinya kita masukkan rumus min angka pori dikali gamma water kali H, hanya tetap yang 2,7 meter. Kita masukkan angka porinya dan karena ini min maka ditambah min di depan angka pori, dikali gamma waternya 9,81, maka hasilnya min 13,243 kN per meter kubik. Selanjutnya kita ke titik C. Pada titik C, untuk tegangan totalnya kita masukkan rumus dalam kurung H1 dikali gamma dry, tutup kurung ditambah H2 dikali gamma moist. Kita masukkan angka, untuk H1 kali gamma dry-nya ini, H1-nya kita ambil yang H1-nya kita ambil yang 2,7 meter dikali dengan 15,74, maka hasilnya 42,498 ditambah H2 6,5 kali gamma moistnya 3,892, maka hasilnya 467,796 kN per meter kubik. Selanjutnya, tegangan air pori di titik C itu 0 dan tegangan efektifnya di titik C kita masukkan rumus tegangan total C dikurang tegangan air pori. Kita masukkan angka seperti ini dan hasilnya 67,796 kN per meter kubik. Selanjutnya pada titik D. Pada titik D tegangan totalnya sama dengan kita masukkan rumus tegangan total di C ditambah dalam kurung ketinggian dikali gamma sat. Kita masukkan angka tadi tegangan total di C 67,796 ditambah ketinggiannya kita ambil ketinggian H3 yaitu 11 dikali gamma satnya 18,845, maka hasilnya 275,091 kN per meter kubik. Selanjutnya
Tegangan air porinya kita masukkan rumus H1 tambah H2 tambah H3 tambah H2 kali gamma water. Kita masukkan angka 2,7 tambah 6,5 tambah 11 tambah 0,75 kali 9,81. Hasilnya 205,519 kN per meter kubik. Selanjutnya tegangan efektif, kita masukkan rumus tegangan total D kurang tegangan air pori. Kita masukkan angka dan hasilnya 69,572 kN per meter kubik.